Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di acara kita. Ini acara kita namai dengan revolusioner ya. Ini baru pertama kali kita buka, baru perdana, tapi kita ambil tema yang sudah masuk isu yang panas karena ini menjelang pemilu. Pertama saya perkenalkan diri saya karena ini pertama sekali saya sebagai host dan saya Andreas Pardede dan saya ditemani oleh teman saya Dr. Muhammad Mubarok ya. Beliau adalah dosen di salah satu universitas di Surabaya. Kemudian UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian kita ditemani teman-teman yang dulu mantan aktivis di Surabaya. Pertama itu nanti juga bisa memperkenalkan diri Mas Ananto. Dia juga sekarang akademisi di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua Mas Dayat ya, nanti memperkenalkan diri setelah lengkap. Yang sekarang dia sudah menjadi salah satu jurnalis senior ya di Surabaya Jawa Timur ini, yaitu di Memorandum. Nah sebelum kita mulai ya, mungkin bisa perkenalkan dulu Mas Ananto ya sedikit. ya terima kasih. Nama saya Ananto Widodo. Saya sebagai dosen khususnya mata kuliah Hukum Tata Negara di Universitas Negeri Surabaya. Oke, Mas Dayat. Terima kasih. Saya Rahmat Hidayat, 20 tahun ini di media Memorandum yang didirikan oleh Haji Agil Legiawi. Oke, terima kasih. Jadi nanti ini kita bicara, kita santai aja ya, bincang-bincang santai ini, walaupun isunya agak berat, tapi kita santai ya. Nanti Pak Mubarok sebagai host juga bisa mendampingi kita, memberikan pemikiran-pemikiran dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita di sini. Kita masuk pada isu kita yang sekarang lagi rame, yaitu gerakan kampus. Nah, judulnya itu gerakan kampus ini ada apa dan maunya apa. Itu yang mau kita angkat ya. Karena kita melihat akhir-akhir ini gerakan kampus itu semakin lama semakin meluas. Yang diawali pertama sekali dari pernyataan sikap dari UGM ya, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang isinya sebenarnya hampir sama semuanya, itu kritik terhadap pemerintahan rejim Jokowi ya, yang akhir-akhir ini dianggap terlalu jauh intervensi terhadap pemilu, tetapi sebelumnya mungkin sudah ada masalah-masalah lain. Nanti mungkin yang dari Pak Dayat karena jurnalis bisa menjelaskan sebenarnya apa sih persoalan-persoalan sebenarnya mengapa gerakan kampus ini muncul, termasuk dari sisi akademisinya Pak Ananto. Kita serahkan aja supaya nggak panjang-panjang ke Pak Ananto dulu. Seperti apa Pak Ananto melihat fenomena gerakan kampus yang sekarang? Ya, terima kasih Mas Andreas. Jadi begini, kalau kita lihat peristiwa petisi atau manifesto terkait dengan gerakan kampus yang menginginkan agar rezim Jokowi itu tidak cawe-cawe terhadap masalah pemilu, itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya ada rentetan yang kita lihat bahwa memang dari hari ke hari Jokowi itu sangat mengecewakan kaum akademisi. Yang pertama adalah sebenarnya dimulai pada tahun 2019, di mana pada waktu itu Jokowi itu menyetujui usulan revisi Undang-Undang KPK, di mana revisi Undang-Undang KPK dianggap melemahkan KPK pada waktu itu. Karena kalau kita lihat memang usulan itu di DPR, lalu setelah itu Jokowi tidak menolak, malah dia menyetujui. Antara lain adalah apa? Munculnya Dewan Pengawas KPK dan sebagainya itu. Nah, setelah itu setelah periode kedua dia menjabat barusan lalu, dia menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana itu sangat kontroversi. Nah, rentetan itu sampai puncaknya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu, yang di mana itu putusan itu mengabulkan permohonan dari Almas Saki Biru ya, di mana implikasinya itu membuat
Gibran Raka Buming Raka yang secara yuridis sebelumnya itu tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, ya. Dari putusan MK itu memang ada beberapa masalah di situ. Yang pertama adalah legal standing. Almas itu tidak punya legal standing. Ketika ditanya kerugiannya apa, dia tidak ada. Kalau dia memang memiliki kerugian konstitusional, dia tentu harus menyatakan bahwa apa? Dia akan menjadi presiden. Dan tidak cukup itu, dia harus bisa menyiapkan apa? Partai-partai pendukung, karena kita tidak bisa lepas dari presidential threshold. Masih berlaku 20% di situ, ya kan? Lah. Tapi kenyataannya untuk kepentingan Gibran, kalau Gibran hasil Gibran yang mengaku permohonan, bukan Almas. Lah. Dan faktanya itu sebenarnya gugatan permohonan sudah ditarik oleh Almas. Tapi kan nyatanya pada fakta itu akhirnya kan Almas Anar Rusman itu akhirnya datang sendiri ke MK untuk memperbaiki sendiri. Itu yang menjadi poin diberhentikannya Anwar Usman sebagai. Artinya dalam proses putusan MK itu ada intervensi ya dari penguasa di situ. Iya, artinya melalui Anwar Usman, ya kan? Nah, setelah itu ketika ada kritik dan kritik, Jokowi jawabannya hanya basa-basi, oh itu demokrasi. Akhir tidak memberikan jawaban yang bisa memuaskan kaum akademisi. Contoh misalnya, ketika Jokowi itu diserang oleh kelompok yang menyatakan dirinya ingin memakzulkan Jokowi, ya kan? Apa yang dilakukan Jokowi? Nah, ketika Jokowi itu mengatakan di Halim Perdana Kusuma, mengatakan pasal 299 Undang-Undang Pemilu itu membolehkan presiden untuk kampanye dan berpihak, orang-orang mengatakan perdebatannya apa? Oh tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Perdebatannya sebenarnya bukan dari situ. Kalau kita lihat pada aspek politik, sebenarnya adalah apa? Bahwa pernyataan Jokowi itu adalah untuk mengcounter pernyataan dari kelompok ini memakzulkan dia. Karena dalam pemakzulan itu harus ada syarat. Salah satu syarat adalah apa? Perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah apa? Dia ikut cawe-cawe terhadap proses itu. Lah, akhirnya Jokowi menjawab secara tersirat mengatakan, loh gak apa-apa secara undang-undang saya cawe-cawe. Ada undang-undangnya kok. Nah ini membuat publik semakin marah. Sebenarnya tidak perlu begitu Jokowi. Kalau mengatakan pemakzulan, dia diam saja. Tapi kalau berbicara mengenai manifesto dari kampus-kampus, maka dia jawabannya adalah apa? Kami akan mendengarkan. Ya. Gerakan kampus adalah gerakan moral yang dapat dikatakan kepentingannya itu bukan kepentingan politik praktis, ya. Dan kami akan berjanji tidak akan melakukan intervensi, itu aja. Karena apa? Kalau secara konstitusional hukum dimaksudnya nggak bisa lama-lama kalau itu terjadi gerakan ini semakin besar dan bisa berbahaya, chaos. Itu yang berbahaya. Oke, ya itu menarik apa yang disampaikan Mas Sananto. Ada sejumlah hal yang ternyata itu sudah menjadi catatan ya, di masyarakat bahwa ada beberapa hal yang mungkin dianggap merugikan dari kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk misalnya kebijakannya untuk melakukan perubahan terhadap KPK, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, terakhir masalah putusan MK, sehingga melahirkan gerakan kampus. Kira-kira Pak Dayat ini apakah memang seperti itu dan cukup menjadi alasan bagi kampus untuk melakukan gerakan? Sebenarnya arah gerakan kampus ini menurut Pak Dayat seperti apa? Sebagai jurnalis maupun latar belakang yang aktivis yang pada reformasi dulu terlibat langsung dalam melawan menentang rejim Orde Baru. Ya. Menarik memang pemilu di 2024 ini, artinya polarisasi, demokratisasi kita harapkan semakin dewasa dengan pola-pola itu. Gerakan-gerakan teman-teman kampus ini sebenarnya cukup harus diaspiratif karena banyak hal yang kita dapat dari itu. Cuman menariknya juga ketika ada gugatan dari MK dulu ketika munculnya calon wakil presiden itu, dan gerakan itu muncul sekarang ketika mendekati proses pemilu tinggal beberapa hari. Wah, ada apa?
Ya, kenapa Sehingga baru sekarang gitu ya, ya? kenapa sekarang ini menimbulkan asumsi-asumsi banyak hal meskipun kampus berdiri netral di posisi ini. Tapi asumsi itu kan akhirnya muncul. Satu itu. Yang kedua, media ini kan bukan hanya media-media massa yang ada yang muncul, tapi ada banyak media-media sosial yang disampaikan kadang sepenggal untuk kepentingan narasi-narasi. Ini membuat kondisi yang kadang panas tambah semakin panas, kadang kan begitu. Harusnya ada sisi-sisi solusi seperti apa untuk mengawal demokratisasi ini bisa berjalan fair play. Ini yang kadang belum muncul, dan lembaga penyelenggara pemilu harus pada posisi ini sebenarnya. Selama ini kan masih belum diketemukan itu pola-pola polarisasi yang harus seperti apa, belum ditemukan. Kita ngomong gerakan moral masih pada posisi itu, Mas ya. Gerakan moral bahwa ada persoalan kan yang butuh diperbaiki dalam proses demokratisasi ini. Media masih melihat itu. Iya, iya Mas Barok, itu kan akhir-akhir ini kritik kampus itu lebih banyak juga mempersoalkan agar pemerintah itu netral terhadap penyelenggaraan KPU, termasuk Bawaslu dan KPU. Apakah kira-kira ini tidak dipercaya dari segi ini? Gimana kira-kira kondisi seperti ini ya? Apakah memang sudah tidak dipercaya lagi sistem penyelenggaraan kita karena dianggap pemerintah juga intervensi, KPU dan Bawaslu dianggap mungkin tidak netral, sehingga kan selalu mereka katakan agar penyelenggara itu netral dan pemerintah bisa melakukan tugas-tugas fungsinya dengan baik tanpa intervensi seperti itu. Mungkin tadi itu yang menarik menggarisbawahi yang dikatakan oleh Dr. Ananto dan Mas Dayat tadi. Dr. Ananto kan tadi mengatakan bahwa kekecewaan banyak orang, khususnya kaum intelektual itu kan sebenarnya sudah tumbuh mulai lama kan, gitu kan. Jadi Dan, bukan yang baru lagi. ya, termasuk khususnya waktu adanya gerakan Omnibus Law itu kan, ya kan. Undang-undang KPK dulu ya. Undang-undang KPK kan itu kan gerakan membesar oleh banyak kelompok masyarakat gitu kan. Di Surabaya, di Jawa Timur, mahasiswa itu mengepung gitu kan. Saya masih ingat di Indrapura. Tetapi kok pada waktu itu kaum kampus kok tidak bersikap seperti saat ini gitu kan. Tidak ada gerakan guru besar turun gunung gitu kan. Lalu kemudian kan tadi kan kata Mas Dayat tadi, akhirnya kan banyak pihak mengasumsikan, loh ini pasti ada kepentingan gitu kan, kepentingan politik atau kepentingan keberpihakan kepada paslon tertentu, yang paslon ini dalam konteks pemilu itu merasa dirugikan, merasa tidak mendapatkan tempat yang seimbang perlakuannya oleh pemerintah. Maka kemudian ada asumsi bahwa gerakan kampus ini dalam tanda kutip beririsan dengan kepentingan tertentu gitu kan. Apakah tak menurut Pak Ananto atau menurut Mas Dhani, apakah rakyat juga melihat itu bahwa gerakan kampus ini ada kepentingan yang menunggangi itu? Pertama. Kedua, tadi juga Mas Ananto tadi kan bilang bahwa kan ini kelihatannya pemerintah kok cuek. Apakah betul pemerintah cuek terhadap gerakan yang masif di Indonesia ini? Apakah justru pemerintah saat ini takut terhadap gerakan yang luar biasa besarnya ini? Ini bukan gerakan main-main loh ya. Ini kaum kampus, guru-guru besar yang mestinya dia sudah tidak mempunyai kepentingan apapun secara politik dan ekonomi, dia sudah selesai. Tapi kok kenapa turun lagi? Gunung gitu kan? Harus turun gunung? Apakah harus turun gunung? Itu apakah tidak membuat pemerintah takut ataupun khawatir bahwa gerakan ini akan membuat kekuasaannya ini akan goyah, Pak Nanto, Mas Dayan. Ya. Itu yang penting harus kita. Kalau saya melihatnya masih begini, gerakan kampus moral force yang disampaikan, apakah mengena untuk kepentingan rakyat? Rakyat masih apatis loh terhadap proses itu.
Masih apatis. Artinya masih ada celah, ada Kesenjangan, ada ya? kesenjangan. Ini yang belum ketemu. Kalau kesenjangan itu ketemu sudah selesai dan tuntas, apa yang diwakilkan teman-teman kampus itu mewakilkan bahasanya teman-teman rakyat, jalan. Tapi ini kan enggak. Dan satu itu. Yang kedua saya melihat polarisasi berpikir yang enggak ketemu juga. Masyarakat itu, rakyat itu masih bingung dengan kepentingan perut loh Mas. Masih bingung dengan kepentingan itu. Sementara kita disuguhi dengan sistem demokratisasi dan pembelajaran demokratisasi yang begitu dahsyat. Kita lihat aja ketika ada kegiatan debat. Apakah debat itu mempengaruhi pemilih? Menurut saya tidak terlalu besar karena masyarakat itu hanya pada pola pendidikan politik aja. Ini Bang Andre yang maju ini Pak Ananto yang hanya di situ. Ketika dia warnanya hijau ya hijau aja, gak akan bisa berpindah-pindah. Kalau tuh berpindah-pindah presentasinya mungkin kecil Mas Ananto ya. Mungkin itu. Jadi masih ada kesenjangan kepentingan kampus yang moral force itu dengan bahasa kerakyatan itu. Ini yang butuh dikomunikasikan. Artinya Mas Dayat ingin mengatakan bahwa demokrasi itu masih konsumsi para elit Masih dan kok. akademisi Iya, gitu ya, belum iya. konsumsi Belum. rakyat kita ya, Belum. karena rakyat kita masih sibuk dengan perut. begitu. Masih. Artinya tidak relevan dong kalau begitu gerakan kampus saat ini. Mepetnya waktu, apakah ini dalam hitungan berapa hari, apakah berpotensi untuk melakukan upaya-upaya yang jauh lebih maju? Saya kira juga berat. Dan ini hitungannya jam Mas ya, bukan hari, karena tanggal 10 sudah masa kampanye usai. Ya, Artinya pandangan Mas Ananto benar nggak seperti bahwa gerakan kampus ini sebenarnya tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Atau Oleh karena itu mungkin apakah dia punya kepentingan politik tertentu kalau seperti itu? Jadi Iya, begini, kan? ya. Apakah punya kepentingan politiknya apa? Padahal sebagian besar itu profesor seperti kata Mas Mubarak tadi yang seharusnya mereka sudah selesai dengan kepentingan politik praksis. Jadi begini, saya akan menjawab dulu dari Mas Mubarak tadi. Ada dua hal tadi ya. Kenapa pemerintah cuek-cuek saja, rezim cuek-cuek saja? Rezim punya kepentingan apa? Elektoral. nah, Itu nggak sih? Kalau dia bergerak aneh-aneh, maka apa? Paslon yang didukung dia, elektoralnya hancur. Dia berpikir itu, yang pertama. Yang kedua, kenapa ini baru memuncak sekarang? Nanti menyambung dengan itu. Apakah akademisi punya kepentingan? Ya. Pada waktu awal-awal revisi Undang-Undang KPK, itu di akhir kekuasaan Jokowi, periode pertama. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu? Melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ditolak mendal. Masyarakat kecewa kan otomatis. Ketika Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, melakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan tidak konstitusional bersyarat. Artinya apa? Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak konstitusional sepanjang kalau dalam waktu 2 tahun tidak direvisi, maka apa? Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak konstitusional secara permanen. Konstitusional. ya. Nah, Iya. iya kan? Karena apa? Mengabaikan meaningful participation. Artinya apa? Kalau Omnibus Law itu merupakan integrasi dari banyak undang-undang. Satu undang-undang saja kalau kita bicara mengenai partisipasi itu sudah lama. Apalagi kita serta 11 klaster. Berarti apa? Ada 11 pemangku kepentingan ya yang harus diajak bicara. Pemangku kepentingan itu banyak. Kita bicara mengenai undang-undang, kita bicara mengenai klaster ketenagakerjaan. Ada pengusaha ada macam-macam. Ya. Ya kan? Ada ketenagakerjaan, bukan SPSI saja, ada macam-macam. Itu membutuhkan waktu lama, tapi dalam waktu sebentar bisa. Itu. Lah, ternyata diterpeti oleh rezim pada waktu itu. Berarti kalau 2021, 2020 atau 2021 itu harusnya 2023 baru bisa selesai. Tapi ternyata sebelum selesai apa? Pemerintah mengeluarkan Perpu. Ingat kan? Untuk melegalkan
Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Semua itu membuat kekecewaan dari para akademisi adalah apa? Kebuntuan itu. Begitu juga terkait dengan putusan MK nomor 90. Para akademisi, khususnya hukum tata negara sudah mengatakan, itu open legal policy. Apa open legal policy? Kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. MK nggak punya wewenang untuk itu. Tapi kenyataannya apa? MK memutus mengabulkan permohonan. Sama dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Di situ kan dinyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Itu open legal policy. Bisa dipilih secara langsung, bisa dipilih melalui DPRD, sama-sama demokratis. Artinya apa? Ketika ada undang-undang tiba-tiba membentuk undang-undang itu melahirkan yang kepala daerah dipilih oleh DPRD, diuji ke Mahkamah Konstitusi, jawabannya adalah open legal policy, bukan wewenang kita, ya kan? Sama dengan batas usia itu wewenang siapa? Wewenangnya DPR, bukan wewenang MK lah. Tapi akhirnya terjadi itu, dan hampir semua hakim MK itu kan terkena sanksi yang paling berat kan Anwar Usman. Nah, artinya setelah itu kekecewaan muncul, baru gerakan itu muncul. Pertanyaan lanjutan, apakah kepentingan enggak? Kepentingan dari para akademisi pasti jelas, yaitu jangan sampai paslon yang memiliki track record buruk itu terpilih. Itu aja kepentingannya. Artinya ini ada pesan ya, berarti dari gerakan ini sebenarnya ada pesan agar rakyat kita, pemilih kita tidak memilih calon yang didukung presiden sekarang, begitu ya? Ya, itu. Yang itu melibatkan anaknya sebagai wakil presiden, seperti itu. Itu aja yang diharapkan. Apakah ada kemungkinan gerakan ini akan berlanjut menjadi gerakan menurunkan pemerintahan Jokowi seperti di zaman reformasi? Katakanlah reformasi jilid 2, dimungkinkan nggak itu? Kalau itu berkembang menjadi suatu gerakan seperti menurunkan Soeharto pada zaman reformasi tahun 98, karena melihat mungkin kekuasaan Jokowi sudah terlalu jauh, dianggap menyimpang begitu. Ya. Apakah itu memungkinkan? Ketika saluran-saluran yang ada tidak itu, maka bisa seperti itu. Makanya itu seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa orang-orang melihat ketika Pak Jokowi di Halim Perdana Kusuma itu mengatakan boleh kok presiden berkampanye, boleh kok presiden berbicara, itu langsung terjadi perdebatan. Presiden itu tidak boleh secara etika, perdebatannya di situ. Padahal kalau secara politik ada aspek lain. Itu artinya apa? Jokowi itu menjawab bahwa apa? Ini ada pasal bahwa presiden boleh cawe-cawe. Berarti Anda nggak bisa mau makzulkan saya dengan alasan apa? Saya cawe-cawe. Karena secara formal, secara yuridis itu ada undang-undangnya bahwa Jokowi bisa kampanye, presiden bisa kampanye. Dan itu sebenarnya lontaran itu hanya sekedar itu. Makanya itu kita lihat sampai sekarang Jokowi kan tidak pernah melakukan kampanye secara formal. Padahal kalau kita bicara mengenai kampanye, justru adalah apa? Itu menunjukkan bahwa apa? Kalau ada kampanye, karena keperbiakan ada dua kan, secara politik, keperbiakan secara tidak kentara dan yang formal. Kalau Mas Andri sebagai mantan komisioner Bawaslu Jawa Timur, pasti malah enak kampanye, karena apa? Bisa diawasi, ya kan? Bisa diawasi. Kalau yang berbahaya kalau dia berpihak menggunakan aparatur yang kita tidak bisa melihat, ini berbahaya malah. Yang itu masuk dalam kritik kampus ya, gerakan kampus itu. Iya, kalau kampanye terang-terang, iya. Kalau kampanye terang-terang dia mengkampanyekan anaknya, nggak apa-apa, bisa diawasi. Kita bisa mengawasi kontennya, bisa mengawasi ini secara formal. Tapi kalau sudah menggerakkan gitu, kita nggak bisa. Apakah termasuk penggunaan bansos mungkin, Mas Baro? Yang terakhir ini kan digunakan bansos ya, itu sebagai anggaran negara kan dari APBN. Itu kira-kira gimana? Itu bagian dari penyimpangan nggak itu ya? Secara moral ya, secara etik moral, apakah itu benar ya? Apakah itu benar secara etik moral di akhir-akhir menjelang coblosan ini ya, tanggal pencoblosan ini,
pemerintah mengeluarkan bansos, di mana pemerintah ini kan penguasanya kan Jokowi, anaknya sebagai calon wakil presiden. Dua lah ya, jangan dua. Iya. Kalau wakil presiden dan ketua partai politik. Dan ketua partai politik. Satu jangan dilupakan juga itu. Nah, apakah itu sesuatu yang tidak benar ya secara etika moral ya? Walaupun mungkin pasal-pasal undang-undang tidak bisa menyentuh itu ya toh. Tidak ada di konstitusi kita, di undang-undang manapun tidak ada yang bisa mempersoalkan itu. Tetapi secara etika moral, apakah hal-hal ini yang sebenarnya juga dipersoalkan oleh gerakan kampus itu kira-kira? Iya, saya nambahin pada tadi etika moral ini kan. Apakah sebagai seorang presiden yang sebenarnya kan seringkali Pak Jokowi ini kan kepingin jadi negarawan kan. Kali pada satu sisi dia ingin memenangkan anaknya. Apakah sebenarnya perlu tidak sebenarnya dia untuk menjunjung etika dalam upaya sebenarnya untuk dalam upaya tapi dia ingin memenangkan anaknya gitu kan. Menarik. Apakah etika dan memenangkan anaknya itu bisa berjalan seiring? Menariknya itu ukuran etikanya di mana? Kan persoalannya itu. Kalau memang itu etis, ukuran etis dan tidak etisnya di mana? Karena ini terkait asumsi terkait kalau jurnalis harus jelas batas-batas etikanya itu harus jelas. Iya. Itu bedanya kalau kita nanti nanya orang yang ahli etika dengan jurnalis yang begini nih ya loh. Jurnalis harus tanyakan batas-batas etika yang dimaksud apa gitu loh. Nah itu ya. Nah memang agak repot juga ya Pak Dayat ya karena orang juga akan mempersoalkan ya. Saya kira tanpa menyampaikan pesan sesuatu ketika yang diberikan sampai dan siapa yang menyampaikan paham lah kan gitu aja. Kalau ngomong etika loh, etis loh. Kan nggak perlu Pak Andre ini saya dukung sampai ini tak kasih untuk Mas Ananto untuk Pak. Nggak perlu kan. Ketika saya berteman dengan Pak Andre saya ngasih Mas Bar ke Mas Ananto, masyarakat sudah paham sebenarnya. Sebenarnya kan begitu aja. Yang tadi disampaikan ketika kampanye. Artinya dari sisi penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan prinsip jurdil itu menurut Pak Dayat itu masuk jurdil enggak? Adil enggak gitu? Kita harus lihat rule of game-nya kayak apa. Permainan di kepemiluan kayak apa. Yang menjadi keresahan Mas Hananto tadi kan ketika produk yang di awal dibuat itu sudah banyak melanggar kepentingan-kepentingan ya. Terutama bagi teman-teman kampus menganggap bahwa ini bermasalah, ini nanti bermasalah. Dan itu terakumulasi terus muncul ketika proses ini. Dan momen ini kan momen aja sebenarnya. Ketika tidak ada momen pemilu mungkin nggak muncul gitu. Mungkin nggak muncul, ini karena momen aja. Sama halnya ketika 98. Nah, kalau 98 muncul kan musuh bersama kan munculnya kan begitu. Ini momentumnya ada, tematiknya belum ketemu. Menarik tuh. Ini bisa nggak kan begini logikanya kalau misalnya gerakan kampus itu mempersoalkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang salah satunya dianggap tidak netral mendukung salah satu pasangan calon yang itu salah satu adalah wakil presiden anaknya sendiri. Apakah ini kemungkinan gerakan ini bisa berlanjut pasca pemilu kalau itu dimenangkan syaratnya Prabowo Gibran? Ya, syaratnya suara rakyat harus ke bawah oleh teman-teman di kampus. Artinya sekuat apapun kampus tidak akan berpengaruh ketika gerakan di bawah. Ya enggak, sama aja. Gitu ya. Sama. Reformasi kan muncul karena itu. Kita ingat begitu kita dulu turun jalan yang ngasih nasi bungkus orang-orang kampung. Iya. Kan bedanya begitu. Begitu sekarang teman-teman akademisi turun. Jadi harus ada syarat tertentu ya untuk suatu gerakan sosial di lapangan itu. Tidak bisa ucuk-ucuk gerakan kampus, maka itu akan mendorong gerakan masyarakat turun ke jalan itu nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa. Harus ada syarat seperti 98 misalnya masyarakat kelaparan karena harga-harga naik. Iya toh. Karena sudah ada di isu elitnya itu sudah ada KKN dan lain sebagainya begitu. Kalau sekarang tidak ada persoalan belum ditemukan. Artinya masih kalau ngomong kepentingan masih kepentingan kampus, masih kepentingan politik praktis mungkin masih itu. Artinya rakyat belum tersentuh. Oh iya aku ini masih itu. Dan ini menjadi pekerjaan kampus loh ya. Menjadi pekerjaan kampus loh ya untuk
untuk bisa mencerdaskan anak bangsa bahwa kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Oh, jadi ditompo bansos, tompon bansos kalau usah dipilih kan begitu, hanya begitu kan. Ini yang belum ketemu, menjadi persoalan bersama untuk menjaga demokratisasi itu kan rakyat, salah satunya kan rakyat pemilih. Ini yang belum ketemu. Saya lihatnya begitu. Ya, apakah betul ini Om, pandangannya Mas Daid ini, Mas Andarto, apakah isu-isu yang dibawa oleh kampus kemarin itu tidak mewakili isu-isu arus bawah kan? Apakah isu-isu yang dibawa masyarakat kampus itu tidak mewakili isu-isu ekonomi dan sebagainya itu? Kalau menurut Mas Andarto bagaimana? Jadi begini, kalau bicara mengenai isu kampus, baik itu deklarasi atau manifesto terkait dengan permintaan ya, desakan netralitas Jokowi, itu memang isu, harus kita akui bahwa itu isu elit. Elitis ya. Ya. Itu. Kenapa? Ketika putusan MK nomor 90 itu lahir, terjadi perdebatan yang panas. Kelompok-kelompok survei ketika melakukan survei itu tidak berdampak sekali di bawah itu. Itu harus kita akui. Harus dicari triggernya Mas ya. Meskipun kita ngotot bahwa ini yang namanya melanggar etika atau apapun, ternyata tidak begitu berpengaruh. Itu menjadi persoalan. Oleh karena itu memang yang perlu kita tekankan di sini, kalau kembali pada yang dikatakan oleh Mas Andreas terkait dengan bansos dan sebagainya, satu yang perlu kita pahami, ketika reformasi 98 yang salah satu adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, ada yang lupa ketika pilihan perubahan Undang-Undang Dasar adalah untuk memperkuat sistem presidensial, berarti apa? Itu kita harus siap bahwa kita akan dipimpin oleh seorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan luar biasa. Presiden dalam sistem presidensial, ketika kita memilih presiden, itu berarti dia kewenangannya luas. Kalau kita bicara, DPR kewenangannya apa? Hanya 3. Apa? Budgeting, anggaran, budgeting, controlling, dan legislasi. Eksekutif, judicial, apa? Penegakan hukum. Memproses dan memvonis. Sisanya eksekutif, mulai dari pelaksanaan undang-undang sampai perizinan, sampai RTRW itu eksekutif semua. Jadi ya itulah, itu adalah konsekuensi dari pilihan kita, sistem kita. Makanya ada yang mengatakan harusnya kita ubah aja menjadi sistem parlementer. Kalau kita tidak puas langsung mosi aja. Kalau sekarang nggak bisa. Mau maksulkan presiden harus 3 alasan. Alasan hukum, alasan moral, misdemeanor atau perbuatan tercela. Lalu yang ketiga adalah apa? Syarat sudah memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan mulai tahun 2014, ketika Prabowo itu mencalonkan, ada yang mau kritik pencuri pelanggar HAM, ya kan? Lalu dibantah, kan nggak ada bukti, tidak ada vonis pengadilan. Ya, tidak ada putusan pengadilan ya Mas ya. Saya jawab, yang dilakukan Prabowo adalah perbuatan tercela, misdemeanor. Pernah saya tulis. Jadi harusnya bagaimana? Ketika Prabowo itu mendaftar ke KPU, harus KPU tidak boleh menerima begitu saja, karena ada masalah hamil lagi. Lalu bagaimana? KPU juga nggak boleh nolak. Bagaimana? Undang Komnas HAM, undang yang berkaitan dengan, wes bentuk tim, tolong respon, beres nggak ini? Oh ternyata dia melanggar, berarti nggak bisa. Berarti dia sudah melakukan perbuatan tercela. Oh ternyata dia tidak melanggar, clear sudah. Kalau sekarang kan tersandra kita itu. Setiap pemilu ngomong HAM, pelanggaran penculikan, nggak selesai-selesai. Kalau kita itu KPU berani tegas seperti itu, clear sekali. Ya artinya secara konstitusional ya tidak ada syarat untuk bisa menjatuhkan. Tapi kita bicara dari secara ekstra konstitusional. Tahun 98 itu adalah gerakan yang
ekstra konstitusional yang pada saat itu kan berhasil menumbangkan rejim Orde Baru, ya. Ya, jadi itu suatu gerakan yang ekstra konstitusional. Memang secara konstitusional akan sulit, ya. Karena tidak ada hal-hal tertentu yang bisa kekuasaan itu bisa dijatuhkan secara konstitusional. Oke, nah ke depan ini ya, ini kita mau tahu nih pendapat bapak-bapak ini ke depan ini kira-kira seperti apa yang akan terjadi pasca menjelang dan pasca pemilu ini, kira-kira seperti apa suasana politik kita ke depan? Ya, mungkin media melihatnya masih isu yang dikembangkan kampus jangan elitis, karena masih elitis itu tadi, sehingga gak ketemu goalnya mau kemana, gak ketemu, karena masih elitis, ada jenjang itu. Berikutnya potensi ini bisa aja bergejolak lagi, bisa aja, tapi momentumnya itu apa? Apakah setelah pemilu ini selesai yang gerakan-gerakan kampus, isu-isu adanya gerakan moral apa segala macam ini selesai? Apakah kembali adem ayem? Karena semula setelah tahapan pemilu kan ada diberikan kesempatan oleh paslon melakukan gugatan, berikan itu. Triggernya ketemu, cuman masuknya di mana? Kalau momentumnya bisa ketemu dan triggernya bisa ketemu, mungkin bisa berlanjut teman-teman gerakan kampus ini. Atas nama gerakan moral untuk mengawal demokratisasi tadi. Atau seandainya ini kan kemarin itu kan saya amati itu kan banyak gerakan yang dilakukan oleh kampus itu kan itu hanya dimotori, diikuti oleh dosen, guru besar dan sebagainya, tetapi tidak melibatkan mahasiswa. Seandainya nanti di berikutnya itu kan ada pelibatan gerakan mahasiswa yang lebih besar, itu apakah bisa menggoyang pemikiran target yang semula itu tidak mendukung menjadi mendukung gerakan kampus? Kira-kira bagaimana kalau begitu? 98 itu yang gerak mahasiswa dulu. Benar. Baru kampus. Benar. Ini beda loh. Kampus dulu. Dulu beda. Bedanya mungkin di situ. Artinya mahasiswa sebagai kelas menengah atas yang mewakili rakyat itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan kampus. Ini yang beda lah dengan saat ini, yang beda di situ. Sampai saat ini mahasiswa belum ada yang turun. Belum ada yang turun. Artinya tidak ada nyambung ya, tidak nyambung sama sekali dengan elit-elit kampus itu ya. Elit itu. Iya. Ini dari kampus sendiri, Mas Ananto, menurut Anda ada nggak upaya-upaya untuk konsolidasi kekuatan koordinasi dengan aktivis-aktivis kampus? Berdasarkan data mentah yang termasuk Mas Mubarok tadi, gerakan mahasiswa juga sudah terpecah. Ini harus kita akui, ada yang ke paslon ini. Lah, sebenarnya cara berpikir kaum akademisi dan cara berpikir orang awam itu perbedaannya di mana? Yang pertama, orang akademisi selalu melakukan pemakluman dulu. Pemakluman. Misal, contoh, lembaga pengamat politik kan tidak mengecam mereka. Tapi apa dulu yang dilakukan? Oh, kenapa Gibran? Karena Gibran itu punya daya elektoral yang luar biasa. Jadi dia tuh maklumi ketika Prabowo menggandeng itu karena Jokowi. Ada yang tidak pemaklum dulu. Lah, setelah itu ketika ini sudah melenceng jauh baru mereka berteriak, kan gitu. Tapi kalau orang awam enggak, mereka marah. Ketika kemarahan mereka tidak terlupakan, ya wis dilupakan saja, kan begitu. Kalau orang akademis kan enggak, oh ini daya elektoral, alasannya begitu. Iya, kita harus satu lihat pengamat politik dimanapun. Selalu melakukan pemakluman dulu, tidak pernah melakukan kecaman-kecaman. Oke, artinya gerakan kampus ini kalau itu nggak perlu dikhawatirkan, Mas Barok. Gimana nih? Iya tuh. Artinya itu hanya sekedar reaksi saja. Apakah seperti itu ya? Apakah ini sebenarnya reaksi saja menjelang hari H pemilu ini ya, untuk mempengaruhi elektoral, atau jangka menengah,
apakah hanya sekedar reaksi aja gitu ya? Kalau kita lihat dari pemikiran teman-teman ini tadi, itu mungkin hanya sekedar reaksi saja menjelang pemilu ini ya, untuk mempengaruhi elektoral kita agar pasangan calon presiden wakil presiden yang didukung presiden sekarang ini tidak dipilih oleh rakyat. Mungkin hanya sekedar segitu aja. Ya, kalau seperti itu ya sangat lemah lah ya, sangat lemah ya gerakan kampus ini karena dia tidak punya tujuan paling tidak jangka menengah begitu yang itu bisa menjadi suatu gelombang kekuatan untuk lebih mengkoreksi ya dari kebijakan rejim Jokowi seperti itu. Apakah ini kira-kira kita simpulkan seperti itu ya? Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa suara-suara kampus itu masih kalah dengan suara-suara netizen TikTok. Iya. Kalah. Artinya kekuatan medsos luar biasa. Ini ya. realita Mas ya. Iya. Kita orang mau posting ya, buat konten di TikTok, bicara mengenai paslon A, langsung bawahnya all in, sudah habis mereka nggak bisa apa-apa. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita perbincangkan hari ini. Lawan demokrasi adalah TikTok. Iya. Kita Medsos. sudah cukup lama ini berbincang-bincang, sudah ada 40 menit. Mungkin ya hari ini kita akhiri begitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir atas sumbangsi pemikirannya. Mungkin di lain hari kita ketemu lagi ya, akan membahas isu-isu yang lebih menarik. Hari ini cukup di situ saja. Ke depan mungkin kita akan masuk ke generasi Z ya Mas Mubarok ya, untuk melihat sikap dan pemikiran mereka terhadap pemilu ini ya seperti apa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.